Sementara Chen Ping meledak dengan cahaya pedang, gelombang kekuatan petir juga mengelilingi tubuhnya. Busur listrik berderak, dan Chen Ping seperti orang listrik. Melihat ini, lelaki tua itu tidak bisa menahan cemberut. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat keluarga Chen Ping di depannya, lalu dia menebas dengan pedang, dan cahaya pedang membawa kilat, menuju ke arah lelaki tua itu. Seorang biksu kelas 4 di alam tubuh komposit benar-benar memiliki kekuatan dan kecepatan seperti itu. Pria tua itu menjadi pucat karena terkejut. Pedang melintas di tubuh lelaki tua itu, dan lelaki tua itu menghilang perlahan. Di saat yang sama, istana juga menghilang, dan keterampilan harta karun juga hilang. Dan Chen Ping masih dalam kabut putih. Mungkinkah itu ilusi barusan? Chen Ping melihat sekeliling, merasa sangat terkejut. Karena ketika Chen Ping melihat lelaki tua di pondok jerami, dia merasa sangat nyata. Belakangan, ketika istana muncul, Chen Ping sudah menyadari bahwa itu adalah formasi hantu. Sekarang dia masih dalam kabut putih, seolah dia belum membuat kemajuan apapun. Tidak, itu tidak mungkin halusinasi. Chen Ping buru-buru membuka cincin penyimpanan. Saat ini, di ring penyimpanan, terdapat latihan rahasia dan beberapa harta karun, yang membuktikan bahwa melihat lelaki tua di pondok jerami bukanlah halusinasi. Chen Ping ingin melanjutkan, tetapi ragu sejenak. Pada saat ini, dia ingat nasihat yang dia berikan ketika dia melihat lelaki tua itu. Orang tua itu memberitahu Chen Ping, jangan serakah dan lanjutkan saat Anda mendapatkan latihan dan harta karun. Tetapi jika Anda tidak melanjutkan, Anda tidak akan bisa mendapatkan Ice Soul Pill. Setelah ragu-ragu berulang kali, Chen Ping memutuskan untuk melanjutkan. Setelah bergerak maju beberapa saat, kabut putih menghilang. Chen Ping melihat Ji Yun, Gao Qisheng dan yang lainnya bersama-sama, dan mereka sangat cemas. Melihat Chen Ping keluar, Gao Qisheng bergegas maju dan berkata, "Tuan Chen, mengapa Anda keluar begitu terlambat? Kami sudah lama menunggu Anda." Kemudian dia menghilang, dan kamu tidak bisa mendengarnya tidak peduli bagaimana kamu berteriak. Ji Yun juga berkata. Pada saat ini, Chen Ping menyadari bahwa bukan orang lain yang tiba-tiba menghilang, tetapi dirinya sendiri yang tiba-tiba menghilang. Chen Ping bertanya kepada semua orang. Tanda seru. Petik 2. Old Sun bertanya pada Chen Ping. "Ya, aku benar-benar ingin memasuki ilusi, tapi untungnya aku mengerti formasi, dan aku baru keluar setelah melihatnya." Petik 2. Chen Ping mengangguk dan berkata, "Mungkinkah kabut tebal ini masih melihat orang memesan hidangan? Begitu banyak dari kita yang belum memasuki ilusi, tetapi Tuan Chen telah memasukinya." Petik 2. Gao Qisheng sangat penasaran, mengapa hanya Chen Ping sendiri yang memasuki ilusi. "Saudara Chen Ping, apakah Anda memasuki ilusi? Apakah Anda memiliki petualangan? Apakah Anda mendapatkan harta?" Petik 2. Old Kong mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya tentang teknik pelatihan tubuh kuno dan harta karun yang dia peroleh. Tanda seru. Chen Ping tidak dapat menjamin bahwa orang-orang ini tidak akan tahu. Chen sudah keluar, ayo, orang-orang itu mungkin sudah di depan. Petik 2. Desak Ji Yun. Seseorang telah memasuki harta karun ini sebelumnya. Jika mereka tidak mempercepat langkah mereka, mereka bahkan mungkin tidak memiliki rambut yang tersisa. Setelah sekelompok orang berjalan di sepanjang lembah untuk jarak tertentu, mereka menemukan bahwa tidak jauh, pusaran terus berputar, mengisolasi lembah darinya. Selain itu, ada hembusan ruang di pusaran, dan melalui pusaran ini, Anda sama sekali tidak dapat melihat benda-benda di balik lembah. Chen Ping melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada tempat lain untuk melanjutkan kecuali di sini. "Lihat pusaran ini, aku tidak tahu apakah itu berbahaya." Lao Sun melihat pusaran di depannya dan berkata, "Pusaran ini tingginya hanya 10 kaki, kita hanya perlu melompatinya." Gao Qisheng mengerahkan kekuatan di kakinya, dan dia melompat. "Jangan mengganggu." Chen Ping ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Gao Qisheng melompat dan terbang di atas pusaran. Tetapi tepat ketika Gao Qisheng mencapai langit di atas pusaran, tiba-tiba ada kekuatan hisap yang sangat besar. Gao Qisheng bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dia menghilang begitu saja ke dalam pusaran.
Tuan muda kedua, anggota keluarga Gao itu berteriak panik saat melihat ini. Sialan, pusaran apa ini yang bisa memakan orang, bisakah disedot setinggi itu? Ji Yun sedikit takut saat melihat ini. Yang lain juga cukup terkejut, mereka tidak menyangka pusaran ini begitu kuat. Chen Ping mendekati pusaran itu, mengamatinya dengan hati-hati, lalu berjalan ke pusaran itu sedikit demi sedikit. Tuan Chen, melihat ini, Ji Yun buru-buru berteriak. Jangan khawatir, tidak apa-apa, pusaran ini hanyalah susunan teleportasi kecil, tidak akan sakit. Chen Ping masuk. Setelah Chen Ping memasuki pusaran, tiba-tiba cahaya putih melintas di depan matanya, dan kemudian seluruh tubuhnya muncul di sebuah istana besar. Melihat istana di depannya, Chen Ping merasa sangat akrab, karena dia telah melihatnya dalam ilusi. Memang benar istana ini jauh lebih besar dan lebih megah daripada yang dilihatnya dalam ilusi. Tuan Chen, Gao Qisheng melihat Chen Ping dan bergegas. Ketika dia tersedot sekarang, dia benar-benar bingung, tetapi sekarang melihat Chen Ping, dia merasa jauh lebih nyaman. Segera, Ji Yun dan yang lainnya diteleportasi ke tempat ini satu demi satu. Chen Ping dan yang lainnya membuka pintu dan masuk. Saat ini, di seluruh aula, ada sekelompok biksu yang duduk bersila, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Melihat Chen Ping dan yang lainnya masuk, lusinan mata semua menyambut mereka. Orang-orang dari Feng Momeng. Gao Qisheng melihat sekilas 5 orang di depannya, dan mereka duduk bersila dengan patuh. Kelima orang ini berasal dari Feng Momeng. Ini, kemarilah. Pada saat ini, seseorang menyapa Chen Ping. Chen Ping melihat dan menemukan bahwa orang ini adalah Yuan Bao yang telah diselamatkan olehnya. Melihat dia bertemu seorang kenalan, Chen Ping berjalan mendekat, dia ingin mengikuti Yuan Bao untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang ini datang untuk menemukan harta karun itu, dan sekarang mereka semua bermeditasi dengan patuh. Jika Anda bermeditasi dan berlatih, mengapa tidak datang ke sini? Benar-benar takdir, kita bertemu lagi. Yuan Bao berkata sambil tersenyum. Ini sangat menentukan. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Bukankah kamu di sini untuk menemukan harta karun itu? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Duduk dulu, dan minta mereka yang datang bersamamu untuk mencari tempat duduk juga. Jangan berjalan sembarangan. Jika kamu tidak duduk setelah 3 menit, kamu akan dihukum, dan kamu tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan harta itu sama sekali, kata Yuan Bao dengan suara rendah. Ikuti Chen Ping dan katakan, apa maksudmu? Chen Ping semakin bingung. Apakah ada orang yang tidak bisa mengendalikan perburuan harta karun? Tepat ketika Chen Ping bingung, sebuah suara lama tiba-tiba muncul, para pendatang baru segera mencari tempat duduk, jika tidak mereka akan diusir dari sini, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan harta karun itu. Chen Ping mendengarkan suara tua. Suara itu membeku sesaat, karena suaranya terlalu familiar. Tidak peduli di pondok jerami atau di ilusi, lelaki tua yang dilihat Chen Ping memiliki suara ini. Chen Ping sedikit bingung, apakah lelaki tua ini adalah leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno? Kalian semua menemukan tempat untuk duduk, jangan bergerak. Meskipun Chen Ping tidak tahu apa yang sedang terjadi, juga tidak tahu identitas asli lelaki tua itu, dia tetap berkata kepada Gao Qisheng dan Ji Yun. Orang-orang ini semua mendengarkan Chen Ping, dan kemudian menemukan tempat duduk. Dan Gao Qisheng memelototi anggota Feng Momeng, berharap dia bisa menerkam mereka dan menggigitnya. Tetapi orang-orang dari Feng Momeng bahkan tidak melihat ke arah Gao Qisheng. Tidak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya duduk, sekelompok orang masuk, dan kelompok orang ini adalah keluarga Ning yang dibawa oleh Ning Kai Chen. Ning Kai Chen melihat ke aula, di mana semua orang duduk tegak, dan tidak bisa menahan perasaan ingin tahu. Tapi setelah diingatkan oleh suara tua itu, Ning Kai Chen tidak berani untuk tidak patuh, dan dengan patuh menemukan tempat untuk duduk. Pada saat ini, tepat di depan aula utama, sebuah pintu cahaya besar perlahan muncul, dengan pita berkedip di atasnya, sehingga mustahil untuk melihat situasi di dalamnya. Segera, pintu menyala, dan sosok perlahan muncul. Saat sosok ini muncul, Chen Ping mengerutkan kening. Karena dia menemukan bahwa lelaki tua ini adalah lelaki tua yang dia temui di pondok jerami dan istana. Orang tua itu melirik semua orang,
dan kemudian matanya tertuju pada Chen Ping sejenak. Tapi sepertinya lelaki tua ini tidak mengenal Chen Ping lagi. Saya adalah patriark dari klan pemurnian tubuh kuno, dan saya meninggalkan harta ini untuk menemukan seseorang yang ditakdirkan untuk membantu klan pemurnian tubuh kuno saya. Mudah didapat. Namun, jika Anda lulus ujian, Anda tidak hanya bisa mendapatkan harta karun, tetapi Anda juga bisa mendapatkan warisan seumur hidup saya, serta pil jiwa es. Petik 2. Sekarang hanya 100 orang yang bisa masuk. Petik 2. Kata lelaki tua itu perlahan. Ketika mereka mendengar bahwa hanya 100 orang yang bisa masuk, semua orang membicarakannya. Mereka tidak tahu bagaimana memilih 100 orang ini. Apakah masih ada perkelahian, dan siapa yang lebih kuat bisa masuk? Semua orang menatap lelaki tua itu, bertanya-tanya bagaimana 100 orang itu dipilih. 100 orang akan dipilih secara berurutan, dan hanya 100 orang. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan sinar cahaya menyinari semua orang. Dan sinar cahaya ini adalah 100, yang terakhir 3 orang yang tersisa tidak bersinar. Ketiga orang ini semuanya dari keluarga Ning, lagi pula, keluarga Ning adalah yang terakhir masuk. Melihat pemandangan ini, Ning Kaichen buru-buru berkata, "Senior, apakah Anda ingin membiarkan beberapa orang yang tersisa pergi?" Pria tua itu mengangguk, "Ya, biarkan mereka pergi, tetapi pergi selamanya." Setelah pria tua itu selesai berbicara, Andalong menunjuk, dan ledakan kekuatan spiritual langsung keluar. Kekuatan spiritual ini sepertinya memiliki mata, dan langsung menembus tubuh ketiga anggota keluarga Ning. Tanpa reaksi sedikit pun, bahkan tanpa mengetahui apa yang terjadi, tubuh ketiga anggota keluarga Ning perlahan turun. Segera setelah itu, tubuh perlahan menghilang. Melihat ini, Ning Kaichen mengerutkan kening, dan ada sedikit kemarahan di matanya. Ini adalah anggota keluarga Ningnya, dan dia ingin membunuhnya. Namun, Ning Kaichen menahan amarahnya pada akhirnya, dia tahu bahwa mendapatkan harta itu adalah hal yang paling penting. Terlebih lagi, kekuatan leluhur klan pemurnian tubuh kuno masih tidak dapat diprediksi. Meskipun jelas bahwa lelaki tua ini adalah sisa jiwa, kekuatan sisa jiwa dari lelaki yang sangat kuat tidak bisa diremehkan. Ning Kaichen menahannya, tapi Ning Ken tidak tahan. Dia berpikir bahwa ayahnya adalah puncak peringkat ke-9 dari Body Fit Realm, jadi dia tidak perlu takut pada siapapun. "Kamu bajingan tua, kamu benar-benar membunuh anggota keluarga Ning kami dengan santai. Kamu hanyalah sisa jiwa. Percaya atau tidak, kamu telah dipukuli sampai mati, menghancurkan hartamu." Ning Ken meraung keras. Tanda seru, "Kamu bajingan, tutup mulut." Ning Kaichen berteriak pada Ning Ken. Hanya saja 3 pelayan dari keluarga Ning meninggal, Ning Kaichen tidak ingin mempengaruhi harta karena ini. Dan lelaki tua itu memandang Ning Ken dengan senyum tipis, "Dunia ini seperti ini, dan takdir didominasi oleh yang kuat. Jika Anda tidak ingin didominasi oleh orang lain, Anda sendiri bisa menjadi orang yang kuat. Apakah Anda menurutmu kamu kuat?" Petik 2. Aku. Ning Ken tidak bisa berkata apa-apa oleh kata-kata orang tua itu.